Halo semuanya, selamat datang di channel Coba Nonton. Di channel ini, gue akan memberikan 5 list film yang boleh kalian coba untuk menonton. Daripada bosan-bosan baca Live Today aja kan. Gue juga baca sih. Berdasarkan yang gue baca, belakangan ini Amerika lagi panas dengan isu yang rasisme. Cuaca udah panas, hari pun memanas, kalian ikutan panas. Mending kalian coba nonton film-film yang mengangkat isu rasisme. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan sesuatu dari film-film ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari saja kita mulai. Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih kuis nih. Menurut kalian, dari kelima film ini, mana saja yang berdasarkan kisah nyata? Ayo coba tebak. Komen di bawah ya. Sebelum mulai, like dulu ya kalau kalian suka. Subscribe kalau mau bareng kita terus. Mari kita mulai. Suburbican. Pada tahun 1950-an, di pinggiran kota yang bernama Suburbican, tinggallah orang-orang kulit putih. Penduduk Suburbican ini ramah-ramah, damai, tentram, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Hingga suatu hari, datanglah keluarga Afrika Amerika. Mereka pindah rumah untuk tinggal di Suburbican. Keluarga Gardner Lodge yang menjadi tetangga langsung keluarga Afrika Amerika tersebut mulai mengalami kejadian-kejadian yang berbau kekerasan. Bahkan berujung sampai kepada kematian. Siapa yang menyebabkan kegelapan terjadi di tengah indahnya Suburbican ini? Apakah ada hubungannya dengan kedatangan keluarga Afrika tersebut? Aktor dan aktris yang beradu peran di sini adalah Matt Damon dan Julianne Moore, termasuk aktor dan aktris yang mahal-mahal ya. Bahkan sutradaranya pun aktor terkenal loh, George Clooney. Kalian pada tahu nggak? I freeze. I'm Batman. Get Out. Chris merupakan seorang cowok Afrika Amerika yang berpacaran dengan Rose, seorang cewek berkulit putih Caucasia. Mereka berencana untuk pergi ke rumah bonyok Rose pada akhir minggu. Awalnya Chris sedikit takut tidak diterima oleh keluarga Rose karena perbedaan mereka. Namun bodo amat, demi pacar, apapun gue lakuin. Ternyata benar, selama di sana mereka fine-fine aja. Namun ada sedikit hal yang mengganggu Chris nih. Mereka punya ART yang Afrika Amerika juga. Tapi itu gak jadi masalah karena bokapnya Rose nenangin. Kata dia, tenang-tenang, mereka pun gue perlakukan kayak keluarga kok. Tapi semakin lama, kok makin banyak kejadian aneh yang dialami oleh Chris. Pelan-pelan mulai terungkap apa saja hal yang sebenarnya terjadi. Bahkan di film ini bukan cuma isu rasis yang diangkat, tapi ini termasuk film mystery thriller yang lu gak bakal duga film ini kemana arahnya. Boleh nih pencinta film misteri nonton film ini ya. 12 Years a Slave. Sebelum terjadinya perang sipil di Amerika Serikat, ada seorang kulit hitam yang bebas bernama Solomon Northup. Ia memiliki surat resmi mengenai kebebasannya dari perbudakan. Tapi tiba-tiba suatu hari ia diculik dan dijual sebagai budak. Ia pun mau tidak mau mengembara sebagai budak selama 12 tahun. Solomon menghadapi kejamnya majikan, namun dia tidak pantang menyerah. Dia tetap bertahan hidup dan mempertahankan martabatnya. Ia akhirnya bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Apakah yang orang tersebut lakukan hingga bisa mengubah hidupnya Solomon? Bagaimana caranya Solomon bisa tahan hidup selama 12 tahun? Green Book. Pada tahun 1962, seorang tukang pukul Italia Amerika bernama Tony Vallelonga, atau sering dipanggil Tony Lip, sedang mencari pekerjaan karena klub malam tempat dia bekerja tutup untuk renovasi.
Akhirnya pekerjaan yang paling menjanjikan diberikan oleh seorang pianis Afrika Amerika, Don Shirley. Don Shirley ingin dijaga selama konser tur ke bagian selatan negara. Sebenarnya Tony cukup tidak suka bekerja dengan Afrika Amerika. Tapi pada akhirnya ia tetap menerima pekerjaan itu dan membekali diri dengan The Negro Motorist Green Book. Apaan tuh? Itu adalah buku panduan perjalanan untuk orang Afrika Amerika agar aman dari tindakan rasis. Bersama-sama seorang pianis terpelajar dan seorang tukang pukul kasar memulai perjalanan mereka. Pada awalnya perbedaannya mereka miliki jadi masalah terhadap mereka. Namun seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka berubah menjadi persahabatan. Mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Terus gimana konfliknya nih? Coba nonton dulu. Aktor yang main di sini ada Mahershala Ali dan Viggo Mortensen. Kalau kalian sadar, dia yang jadi Aragorn di Lord of the Rings loh. Django Unchained. Pada tahun 1858, seorang pemburu buronan bernama Schultz ingin mencari budak bernama Django. Ia ingin membeli Django karena ia ingin bertemu dengan seseorang, dan hanya Django lah yang tahu. Setelah ketemu, Django ingin mencari istrinya. Mereka terjual terpisah pada saat dulu. Buset, udah kayak HP sama headset ya terjual terpisah. Tapi begitulah kejamnya. Schultz mau menerima permintaan itu dengan syarat Django tetap mau berada di sisinya. Akhirnya mereka setuju dan mulai mencari istrinya. Ternyata istrinya terjual ke perkebunan di Mississippi yang dimiliki oleh seorang yang sangat brutal. Dapatkah Django bertemu kembali dengan istrinya? Aktor yang ada di sini juga sangat terkenal. Ada Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio. Kalau kalian tahu Kill Bill, film ini disutradarai oleh Quentin Tarantino. Kebayangkan bakal kayak gimana jalan ceritanya. Kebayangkan bakal kayak gimana seni. Oh iya, ada fakta menarik nih teman-teman. Bahkan pada saat syuting, Leonardo DiCaprio sempat meminta istirahat di tengah syuting karena tidak tahan. Tidak tahan apa? Tidak tahan dengan terlalu rasisnya nih film. Tapi dibantu ditenangin sama Samuel L. Jackson. Jadi ada Samuel L. Jackson juga loh. Anggap aja kayak hari-hari biasa lu. Ini kan cuma hari Rabu biasa. Kata L. Jackson menenangkan Leonardo DiCaprio. Gimana teman-teman film-filmnya? Ada yang udah pernah nonton belum? Menenangkan yang panas-panas gak? Intinya kita sebagai manusia harus saling menghargai satu dengan yang lain. Hargailah perbedaan kita. Itu membuat kita semakin erat bersatu. Lah, kenapa gue jadi so biak? Oh iya, udah ada yang tahu belum jadinya film mana aja yang berdasarkan kisah nyata? Komen di bawah ya. Thanks ya teman-teman yang udah menonton sampai habis. Kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe untuk ketemu kita lagi. Bye bye. See you.